Wakil Menteri Tenaga Kerja, Wamenaker, Immanuel Ebenezer Gerungan atau yang karib disapa Nul, menjadi bulan-bulanan kemarahan anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago terkait pernyataannya yang pernah menjanjikan bahwa PT Sritex tidak akan melakukan PHK massal terhadap 10.665 karyawannya. Irma juga menyoroti sikap pemerintah yang terkesan sangat menganak-kemaskan bos Sritex dengan menyerahkan seluruh tanggung jawab pembayaran tunjangan Hari Raya, THR, kepada karyawan yang terkena PHK kepada pemerintah. Jangan mentang-mentang pemerintah main supporting sedemikian besar karena Sritex ini punya pekerja yang besar dan dianggap menjadi aset nasional, terus semuanya diserahkan kepada pemerintah. Ngemplang pajak, pinjam uang segitu besar, perusahaannya juga banyak, tapi nggak mau bayar uang THR. Tegas Irma dalam rapat Komisi 9 dengan Menteri Ketenagakerjaan di Gedung Nusantara 1, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 11 Maret 2025. Politisi Partai Nasdem ini juga menilai klausul dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang memberikan sanksi tegas diperlukan terhadap perusahaan yang melakukan tindakan tidak bertanggung jawab seperti yang dilakukan Sritex. Ini mau hari raya, sama sekali tidak menghormati orang yang sedang berpuasa, yang juga akan hari raya. Tiba-tiba PHK ini kelakuan ini udah bertahun-tahun terjadi begini dan terjadi pembiaran ini, ujarnya. Dia mengungkapkan bahwa perusahaan tekstil besar tersebut memiliki 11 anak perusahaan, namun tetap menyerahkan tanggung jawab pembayaran THR kepada pemerintah. Selain itu, dia pun mendengar dari kurator bahkan ada anak perusahaan Sritex yang juga menagih utangnya kepada Sritex yang pilot ini. Menurut dia, perusahaan seharusnya dapat mengalokasikan anggaran dari anak perusahaannya untuk membayar THR karyawan yang terkena PHK. Ia menilai tidak adil jika seluruh tanggung jawab tersebut diserahkan kepada pemerintah. Selain itu, dia juga mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam menangani kasus Sritex, agar tidak menjadi presiden bagi perusahaan lain yang mengalami pilot untuk meminta perlakuan yang sama. Karena apa? Nanti perusahaan-perusahaan lain yang pilot juga akan minta diperlakukan sama. Hati-hati, jangan terjadi ada pembedaan nanti, pungkasnya. Itu lagu lama, memang seharusnya begitu. Tapi kurator memang seperti itu kelakuannya. Perusahaan juga seperti itu kelakuannya. 1-2 bulan menjelang Lebaran selalu melakukan PHK. Nanti di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru pimpinan, ini harus masuk dalam klausul loh. Perusahaan yang melakukan tindakan amoral ya, yang seperti ini harus ada punishment yang jelas kok. Ini mau hari raya loh ya. Sama sekali tidak menghormati orang yang sedang berpuasa, yang juga akan hari raya, tiba-tiba PHK. Ini kelakuan ini udah bertahun-tahun terjadi begini dan terjadi pembiaran ini. Jadi nggak heran saya kalau ini terus dilakukan. Kenapa? Kalau menurut saya ini Kementerian Tenaga Kerja harus hadir ini untuk masalah ini. THR 2025 terhutang akan dibayarkan dari hasil penjualan aset. Pak Menteri tahu nggak sih kalau sebenarnya Sritex itu punya anak perusahaan 11, ada 11 perusahaan. Ya. Dan saya mendengar dari kurator bahkan ada anak perusahaan Sritex yang juga menagih hutangnya kepada Sritex. Yang bangkrut, yang pilot ini. Artinya Sritex ini nggak bertanggung jawab dengan pekerjanya dan melimpahkan tanggung jawabnya kepada pemerintah. Ini kurang ajar ini perusahaan. Dari 11 perusahaan itu harusnya dia bisa memberikan THR kepada pekerja yang ter-PHK. Dari 11 perusahaan yang lain realokasikan anggarannya, jangan semua ditimpahkan kepada pemerintah. Jangan mentang-mentang pemerintah mensupporting sedemikian besar karena Sritex ini punya pekerja yang besar dan dianggap menjadi aset nasional, terus semuanya diserahin kepada pemerintah. Ngemplang pajak, pinjem uang segitu besar, perusahaannya juga banyak, tapi nggak mau bayar uang THR. Kan ada perusahaannya yang lain yang bisa
mintai pertanggungjawaban untuk bisa bagi-bagi THR. Kenapa semuanya harus diserahkan kepada pemerintah? Kan ini nggak benar ini. Ini Pak Wamen ini yang bolak-balik ke sana itu tekankan kepada perusahaan. Jangan merugikan pemerintah. Untungnya mereka makan, tapi ketika rugi mereka serahkan semuanya kepada pemerintah. Ini nggak fair. Pak Menteri jangan diam-diam aja. Saya marah terus terang. Mau lebaran ini, terus THR-nya terhutang. Di mana empati pemilik Sritek yang punya 11 perusahaan itu, yang foto-foto dengan pekerjanya seolah-olah punya hubungan yang begitu dekat, tapi mana tanggung jawabnya, mana empatinya? Ini mau lebaran loh, mau hari raya loh. Semua diserahkan kepada pemerintah. BPJS Tenaga Kerja, saya telepon, tanya sama Pak Anggoro. BPJS Kesehatan, saya telepon, beresin. Semuanya bekerja dengan sangat baik. BPJS Kesehatan sangat baik, BPJS Tenaga Kerja apalagi? Saya telepon langsung kok Pak Anggoro, tanya beliau nih. Pak Anggoro jangan sampai pekerja Sritek itu tidak dipertanggungjawabkan apa yang menjadi bagian mereka yang ada di BPJS Tenaga Kerja. Dan itu sudah dilaksanakan. Kok Sriteknya enak-enakan, ongkang-ongkang? 11 loh perusahaannya. Bahkan saya baca nih ya, kurator menyatakan bahwa ada anak perusahaan Sritek yang ikut nagih ke Sritek. Artinya kan mereka masih punya uang. Kalau nunggu kurator sampai kapan? Kalau untuk perusahaan yang akan menggantikan, saya tahu ada, sudah ada. Dan itu bagian dari komitmen pemerintah, Pak Presiden. Bagian komitmen Pak Presiden sudah dilaksanakan loh, akan ada perusahaan. Dan saya percaya itu. Untuk mengambil alih, kemudian mempekerjakan kembali dengan seluruh mekanisme sesuai dengan konstitusi dan undang-undang. Ini sudah luar biasa, tapi hati-hati pemerintah juga saya ingatkan. Karena apa? Nanti perusahaan-perusahaan lain yang pilot juga akan minta diperlakukan sama loh. Hati-hati. Jangan terjadi ada pembedaan nanti. Dan pemerintah, Seku Menteri Tenaga Kerja juga harus hati-hati juga. Kenapa maraknya PHK perusahaan-perusahaan kita yang pilot ini kenapa? Tolong diinvestigasi. Diinvestigasi, kemudian cari jalan keluarnya. Apa sebenarnya akar permasalahannya? Kan seperti itu. Ini Menteri Tenaga Kerja pontang-panting ini, saya tahu. Wamen apalagi itu. Yang walaupun kadang-kadang ngomongnya banyak sehingga banyak diprotes, tapi saya tahu maksud beliau baik. Saya tahu maksud beliau baik, tapi saya tetap omelin dia karena dia adik saya. Saya omelin, kamu jangan terlalu banyak ngomong deh. Nanti kamu loh yang yang dapat resikonya. Terima kasih atas waktunya menonton tayangan ini. Saksikan terus konten-konten menarik dari podcastnews.id.